Kita akan coba kenalan sama jurusan sama SMK Negeri 1 Banyumas. Kemudian ada jurusan-jurusan apa aja sih? Nah, udah mulai ya. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Om Tri lagi di mana nih? Nah, ini saya lagi ada di SMK Negeri 1 Banyumas. Banyumas itu ada di Provinsi Jawa Tengah. Ya. Nah, PT Kombas Digital Internasional itu kantornya di Purwokerto, kabupatennya Banyumas. Nah, ini saya baru selesai nih. Ini jam 11 siang. Saya baru selesai ngisi sebagai guru tamu di kelas 11 jurusan pemasaran. Nah, ini sekolah yang keren teman-teman, sekolahnya luas. Nanti kita tur sekilas. Nah, kita akan coba kenalan sama jurusan sama SMK Negeri 1 Banyumas. Kemudian ada jurusan-jurusan apa aja sih? Nah, ini kelihatan nih. SMK Negeri 1 Banyumas. Tuh. Ada jurusan apa saja di SMK Negeri 1 Banyumas? Itu kelihatan. Yang pertama ada jurusan AKL, Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Yang paling atas. Terus yang kedua ada jurusan BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran. Ini masih nama di kurikulum K13 ya, kurikulum lama. Kalau misalnya di nama barunya yang kurikulum Merdeka, itu jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran sudah berubah jadi jurusan Pemasaran. Gitu. Ini belum sempat diganti karena memang masih baru ya. Berlakunya kurikulum K13 kan baru semester ini. Terus yang berikutnya ada jurusan OTKP, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Kalau sekarang di kurikulum K13 itu sudah berubah jadi jurusan MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Jadi banyak yang berubah namanya. Kalau akuntansi kayaknya sama deh. Terus yang berikutnya di bawah OTKP ada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, Teknik Komputer dan Jaringan TKJ sekarang juga udah ganti namanya. Kalau dulu TKJ sekarang jadi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Jadi berubah jadi kalau dulu TKJ sekarang jadi TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Dan yang terakhir yang paling bawah itu ada jurusan Multimedia. Nah, Multimedia juga katanya akan ganti jadi DKV, Desain Komunikasi Visual. Kita masuk ke dalam ya. Ini bagian luar sekolahnya. Sekolahnya luas. Ini baru bagian luarnya aja guys. Nanti belum kita masuk ke bagian dalamnya. Nah, ini di depan nih biasanya teman-teman upacaranya di sini. Ini karena ini hari Jumat, jadi harinya ekskul pramuka. Jadi kalau lihat semuanya ini siswi-siswa dan siswinya ini pakai baju pramuka. Nah, di lapangan itu juga ada tenda pramuka. Ini kayaknya teman-teman ada yang mau ekskul pramuka, nggak tahu mau bersami camping atau cuman aktivitas pramuka biasa. Nah, SMK Negeri 1 Banyumas itu sebetulnya sudah lama kerjasama dengan PT Kombas Digital Internasional. Jadi kalau seingat saya, PT Kombas Digital Internasional mulai kerjasama dengan SMK Negeri 1 Banyumas itu tahun 2019. Nah, 2019 itu pas pertama saya menjabat sebagai Direktur Operasional, udah mulai full 100% waktunya, energi tenaganya buat Kombas, itu mulai ada kerjasama. Nah, waktu 2019 sama 2019 ya, itu kerjasamanya PKL.
Nah, di tahun 2020 itu mulai masuk ke kerjasama yang lebih serius, yaitu kita masuk ke yang namanya kelas industri. Nah, kelas industri itu berarti pelaksanaan 8+I, link and match, taut dan sesuai antara dunia pendidikan vokasi, dalam hal ini SMK, dengan dunia industri. Jadi tahun 2020 itu sudah mulai nih, SMK Negeri 1 Banyumas dengan PT Kombas Digital Internasional itu sudah mulai tanda tangan MOU pelaksanaan kelas industri. Gitu. Nah, yang kerennya lagi, untuk kelas industrinya tidak hanya satu jurusan saja, teman-teman. Jadi waktu itu langsung tanda tangan MOU untuk 2 jurusan, jurusan BDP dan jurusan OTKP. Gitu. Kalau sekarang udah ganti jadi jurusan pemasaran dan MPLB. Gitu. Nah, kenapa kok SMK Negeri 1 Banyumas begitu semangat, begitu antusias untuk kerjasama dengan PT Kombas? Karena memang PT Kombas Digital Internasional itu kami betul-betul paham kebutuhannya sekolah. Gitu. Mulai dari sinkronisasi kurikulumnya kita clear, sudah bikin sinkronisasi kurikulum K13 waktu itu ya, 2020, masih zamannya K13, kurikulum tahun 2013. Terus PKL-nya kami sudah ready, magang guru sudah ready, uji kom juga waktu itu kami juga sudah siap, persiapan untuk menjadi asesor waktu itu. Nah, karena PT Kombas Digital Internasional itu paketnya lengkap, jadi sekolah juga semangat kerjasama kelas industri sama Kombas. Nah, tapi di tahun 2020, seingat saya memang meskipun sudah tanda tangan MOU kelas industri, tapi yang berjalan itu baru PKL-nya doang, belum paket lengkap yang 8+I itu. Kenapa? Karena di tahun 2020 itu bersamaan dengan pandemi. Saya ingat betul di bulan November kalau nggak salah 2019 itu ketua jurusan pemasaran BDP saat itu Bu Utami Hadianti itu ngontak Kombas untuk minta ini anak-anak BDP satu kelas full ke Kombas ya, gitu. Oke, waktu itu diiyakan. Nah, tapi ternyata memang di 2020 itu awal 2020 asalnya mau di bulan Januari. Jadi mereka bilang November sudah bilang bahwa bulan Januari akan ada 36 siswa 72 siswa malah 2 kelas BDP dari jurusan BDP yang PKL di PT Kombas secara offline. Tapi begitu awal 2020 pandemi menyerang, akhirnya terpaksa PKL tetap dilakukan tapi secara online. Itu yang saya cerita di video yang lain. Pertama kali PT Kombas Digital Internasional itu menggunakan platform LMS, Learning Management System. Alhamdulillah 2020 meskipun PKL-nya dilangsungkan secara online via platform LMS, tapi pihak sekolah puas dengan pelayanan dari PT Kombas Digital Internasional. Gitu. Akhirnya di tahun 2020 itu baru 8+I-nya betul-betul diterapkan. Jadi kami hadir sebagai guru tamu di SMK Negeri 1 Banyumas itu tahun 2021 setelah pandemi hilang. Ya pandemi sudah mulai hilang lah, belum hilang tapi sudah mulai berkurang. Itu kita mulai hadir sebagai guru tamu tahun 2021. Itu juga langsung 2 kelas teman-teman, jurusan BDP sama OTKP. Masing-masing 1 kelas 36 siswa. Jadi tahun 2021 itu kami sudah mendampingi 72 siswa selama 1 tahun full. Jadi kita memang ikut ngajar di sekolah kayak guru biasa. Gitu. 36 siswa jurusan BDP, 36 siswa jurusan OTKP. Nah, di tahun 2022 ini itu jumlahnya nambah. Jadi kalau misalnya kemarin hanya 72 siswa, 36, sekarang naik 2 kali lipat. Kenapa? Karena yang 36 siswa jurusan BDP dan 36 siswa OTKP kelas 1 itu kan tahun ini sudah naik kelas, jadi kelas 2.
Ya nggak? Dan ada kelas 1 yang baru masuk. Nah, itu. Jadi tahun ini PT Kompas Digital Internasional itu bukan mendampingi 72 siswa, tapi yang didampingi sudah 144 siswa, 72 kali 2. Nah, tahun depan itu berarti yang sekarang kelas 11 sudah naik jadi kelas 12, yang sekarang kelas 10 naik kelas 11, dan ada kelas 10 baru yang masuk. Berarti tahun depan yang didampingi sama PT Kompas 144 tambah 72, 216. Nah, ini potensi yang luar biasa. Nah, kenapa kok kemudian pihak sekolah mau kerjasama dengan PT Kompas untuk kelas industri dengan atau guru tamu? Ya alasannya tadi simpel, karena PT Kompas Digital Internasional kami betul-betul paham kebutuhannya sekolah. Apa yang sekolah butuhkan, apa yang siswa butuhkan, yang ada di poin 8+I itu yang alhamdulillah sudah bisa kami terapkan sepenuhnya. Gitu. Apa aja sih Om Tri? Kalau buat yang lupa saya ulangi lagi ya. Ya, jadi ini ya. Ya. Nah, jadi 8+I. Yang pertama adalah sinkronisasi kurikulum. Itu tadi Mas Suswoyo, teman dari HIPMI. Gitu. Yang pertama adalah sinkronisasi kurikulum. 1 itu. Terus yang kedua magang guru. Kompas juga menerima magang guru. Jadi guru-guru SMK, guru produktif bisa magang di PT Kompas. Yang ketiga guru tamu. PT Kompas, mentornya PT Kompas siap hadir 50 jam per semester pertingkatan sebagai guru tamu. Terus yang keempat uji kompetensi. Kami juga siap melakukan uji kompetensi. PT Kompas adalah TUK, tempat uji kompetensi. Saya dan Pak Cahyo Edi Widiatmoko juga asesor. Terus yang kelima bantuan peralatan. Kami siap ngasih bantuan peralatan ke sekolah. Berupa apa? Berupa tutorial mengajar. Dan tutorial ini tutorial full original asli bikinannya Kompas. Dan selalu update. Bentuknya juga ada yang berupa PDF, ada yang berupa video. Itu. Terus yang berikutnya lagi pemberian beasiswa. Kami juga siap ngasih beasiswa berprestasi untuk anak-anak yang berprestasi ya. Nama juga beasiswa prestasi. Terus yang berikutnya lagi komitmen kuat untuk penyerapan lulusan. Nah, kami siap menyerap lulusan SMK siswa dampingannya Kompas SMK Negeri 1 Banyumas. Syaratnya memang mereka sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk di dunia industri. Selama mereka memenuhi kriteria itu, insya Allah pasti akan siap diserap atau disalurkan ke teman-teman pengusaha online lagi yang membutuhkan. Karena sekarang kebutuhan akan tenaga kerja online itu meningkat dengan sangat pesat. Jadi peluang besar bagi lulusan SMK yang melek digital untuk bisa berkreasi sebagai profesional digital marketer. Itu peluang luar biasa teman-teman. Gitu. Nah, PT Kompas dalam hal ini hadir untuk mempersiapkan talenta-talenta digital ini supaya siap kerja atau siap wirausaha. SMK kan targetnya itu, siap kerja atau siap wirausaha. Nah, ini adalah tawaran yang nggak bisa ditolak oleh pihak sekolah. Itu sebabnya kenapa PT Kompas Digital Internasional, alhamdulillah kita diberi amanah, diberi kepercayaan untuk menjadi mitra industri untuk banyak SMK, termasuk SMK Negeri 1 Banyumas, terutama jurusan pemasaran dan jurusan MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Perkenalan soal SMK Negeri 1 Banyumas, ini SMK yang keren, siswanya banyak. Tadi ya, SMK Negeri 1 Banyumas itu punya 5 jurusan. Yang pertama akuntansi dan keuangan lembaga, yang kedua pemasaran, yang ketiga manajemen perkantoran dan layanan bisnis, yang keempat teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, dan yang kelima DKV, desain komunikasi visual. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi. Saya mau sholat Jumat ini. Sudah azan. Oke, gitu aja teman-teman, sampai ketemu lagi. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan tinggalkan komentar di bawah sini. Gitu, atau bisa WA saya langsung, PM saya langsung, DM saya langsung boleh. Kalau bisa teman-teman merasa postingan ini bermanfaat, silahkan like, share, dan komen supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan
bisa nonton video ini. Oke, itu aja teman-teman. Selamat siang, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.